Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnun Nisa. Saya peserta Latsar Angkatan 19 tahun 2026 dari Satuan Kerja Sekretariat KIP Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Learning Journal agenda kedua tentang nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Jadi, pada video learning journal agenda pertama, saya sudah pernah membahas metode pembelajaran yang digunakan, yaitu ada sinkronus dan asinkronus. Jadi, pada metode sinkronus, kami melakukannya via Zoom meeting. Adapun pembahasannya mengenai nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Metode sinkronus pada pembelajaran ini dilakukan via Zoom meeting. Adapun pembahasan yang kami bahas mengenai nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kita sebagai ASN memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan core value ASN berakhlak. Adapun yang pertama itu terdiri dari berorientasi pelayanan, yang berarti kita sebagai ASN harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Dari sini saya menyadari bahwa kepuasan masyarakat menjadi prioritas utama dalam menjalankan tugas. Kedua, akuntabel. Nilai akuntabel mengajarkan kita dalam bekerja untuk lebih jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Apakah dengan tetap standby di kantor termasuk dalam nilai akuntabel? Tentu saja, meskipun kita belum diberi arahan untuk bekerja ataupun kita tidak ada pekerjaan, tapi dengan tetap berada di lingkungan kantor sambil menunggu arahan sudah termasuk ke dalam nilai akuntabel. Ketiga, ada kompeten, yang berarti mempunyai kapasitas dan kompetensi diri. Kita sebagai ASN dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi perubahan-perubahan yang ada dan memberikan pelayanan yang baik. Di sini penerapan yang saya lakukan yaitu dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada pada Simpel KPU di waktu-waktu luang saya bekerja. Keempat, ada harmonis, yang berarti kita harus saling peduli, menghargai, dan bertoleransi dengan perbedaan yang ada. Kita sebagai ASN harus menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja ataupun masyarakat, dengan tidak membeda-bedakan suku, golongan, ras, ataupun agama. Dengan nilai ini, lingkungan kerja akan lebih sehat dan harmonis. Tentunya, lingkungan kerja yang sehat akan menciptakan kerjasama yang baik. Yang kelima, ada loyal, yang berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Kita sebagai ASN harus menjaga nama baik instansi dan mengikuti serta mendukung kebijakan-kebijakan yang berlaku. Dengan mendisiplinkan diri, datang ke kantor tepat waktu sudah termasuk nilai loyal tentunya. Yang keenam, ada adaptif. Di era perkembangan teknologi saat ini, kita sebagai ASN harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan inovasi baru. Dalam nilai ini, saya menyadari pentingnya sikap terbuka terhadap perkembangan digital dan metode kerja yang baru. Pada nilai ini, saya menyadari pentingnya sikap terbuka pada perkembangan digital dan metode kerja yang baru. Terakhir, kolaboratif. Nilai ini mengajarkan kita pentingnya kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, pekerjaan akan diselesaikan dengan cepat dan efektif. Dari pembelajaran nilai-nilai dasar ASN berakhlak ini, saya menyadari bahwa ASN bukan hanya bekerja menjalankan tugasnya, tetapi harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan penuh integritas dan profesionalisme. Saya berharap untuk diri saya sendiri, saya dapat menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak ini dalam kehidupan sehari-hari saya, baik itu di lingkungan kantor ataupun di lingkungan masyarakat. Selain mempelajari 7 indikator nilai berakhlak, pada sela-sela pembelajaran, kami juga berdiskusi tentang dinamika mempekerjakan ASN digantikan oleh robot. Bagaimana jika ASN digantikan oleh robot? Apakah robot mempunyai nilai-nilai berakhlak?
Jika berbicara mengenai keefektifan dan efisien kerja, tentu robot memiliki keunggulan yang lebih banyak. Robot mampu bekerja dengan lebih cepat, tepat, dan lebih unggul, terutama di bidang administrasi dan pengelolaan data. Sebagaimana yang kita ketahui juga, saat ini human sangat bergantung pada teknologi ataupun produk-produk AI dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Namun, di balik kecanggihan tersebut, terdapat satu hal penting yang tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh robot, yaitu nilai kemanusiaan dan pelayanan. Tentunya dalam konsep pelayanan, human lebih tepat dalam memberikan kepuasan kepada masyarakat. Karena apa? Karena human bekerja dengan nilai-nilai berakhlak. Mungkin robot dapat membantu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, namun robot tidak sepenuhnya dapat menggantikan sentuhan empati dan nilai moral dalam pelayanan publik. Selanjutnya, kami menggunakan metode asinkronus. Di sini kami lebih menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan. Pertama, saya menyelesaikan tugas-tugasnya dari implementasi nilai-nilai ASN berakhlak pada instansi. Kemudian juga saya mulai menyusun deskripsi, aktualisasi, implementasi nilai-nilai ASN berakhlak, dan rumus kata kunci implementasi nilai-nilai berakhlak. Kemudian juga membuat video role play dalam implementasi nilai-nilai berakhlak. Kemudian juga ada tugas-tugas kelompok lainnya, mulai dari analisis kasus, baik itu bencana ataupun non bencana. Kemudian juga menyelesaikan tugas kelompok lainnya seperti menganalisis role model yang bisa menjadi contoh dalam penerapan nilai-nilai implementasi ASN berakhlak. Mungkin hanya ini dari video kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.